Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PD. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri 2 Bumi Makmur. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Adapun saya bertindak sebagai observer. Nah, kemudian di sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Dar SPT dari UPTD SD Negeri 3 Benua Lawas. Saya sebagai coach. Dan di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Jaitun. Saya dari UPTD SDN Negeri 2 Banua Raya. Saya sendiri selaku coach. Baik, semuanya untuk selanjutnya silahkan untuk menyaksikan hari ini. Oh, saya merasa tegang dan tak hati nih saya Pak Makti. Nah, sekarang juga Ibu ambil nafas, tarik nafas, kemudian tarik hidung, kemudian tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan-lahan. Baik, sekarang perasaannya bagaimana? Sekarang lebih lega Pak, tenang gitu. Alhamdulillah ya. Nah, untuk hari ini aku akan melakukan coaching ya pada tentang tubuh. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching pada kesempatan ini? Ya, saya telah menyiapkan alur cerita dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi gitu Pak Makti. Yang bagus sekali buat ini. Jadi coaching kali ini coach dan Ibu akan saya amati ya dan nilai sesuai dengan publik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian menyiapkan pertanyaan alur dari metode dari kita dengan profil atau rasa. Jangan lupa pada komposisi coaching itu bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan presence atau kesadaran penuh gitu Pak Makti. Jadi ada 3 kompetensi ya. Iya. Yang akan dikembangkan. Betul. Yaitu pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga ada presence atau kesadaran penuh. Iya. Betul Pak Makti. Kompetensi mana yang secara spesifik yang aku observasi? Nah, jadi secara spesifik yang saya ingin kembangkan adalah pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya, begitu Pak Makti. Itu saya akan melanjutkan obrolan selanjutnya ya. Untuk lebih jelasnya silakan Ibu Akni langsung dengan nanti tips-nya dengan coachingnya akan berdialog di situ, dan saya akan mengamati apa yang Ibu Akni bicarakan tersebut. Iya Pak, terima kasih untuk konsultasi ini, observasi ini. Ya. Assalamualaikum Pak Makti dan Bu Agni. Waalaikumsalam Bu Jaitun. Jadi kita kemarin sudah janjian ya Bu Jaitun ya. Nah, ada apa nih Bu Jaitun? Apa yang dapat saya bantu? Ibu, saya pengen curhat. Boleh. Nah, perasaan hari ini seperti apa ini? Perasaan saya ini alhamdulillah tenang, tapi ada sedikit yang saya rasakan. Alhamdulillah itu dalam posisi tenang ya. Jadi tadi Ibu mengungkapkan adanya kegalauan. Nah, topik apa nih yang akan Ibu ceritakan? Jadi begini Bu,
saya melakukan pembelajaran kan ya dengan pendekatan berdiferensiasi saya. Jadi saya ingin mendapatkan pencerahan dan juga penguatan agar saya tidak ragu dan galau untuk menerapkan pendekatan ini nanti. Pendekatan berdiferensiasi. Oh baik, Bu Jaitun, Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, sebelum mengobrol lebih lanjut, apa nih yang Ibu inginkan dari percakapan atau obrolan kita ini? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi ini. Proses pembelajaran saya di SD itu pada kelas rendah. Oh baik, Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi, proses di SD kelas rendah ya. Nah, seperti itu Ibu. Nah, kira-kira nih situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan? Jadi gini Bu, saya pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk yaitu murid membuat sesuatu. Nah, kali ini saya ingin mencoba berdiferensiasinya secara proses, bukan secara produk tadi. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar Bu. Itu yang pertama gaya belajar visual, kemudian kelompoknya auditori, dan juga ada juga kelompok secara kinestetik. Dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka. Iya. Oh begitu. Baik. Ibu telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid nih, salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, kelompok visual, auditori, kinestetik, nah, kelompok mana nih yang paling banyak? Jadi Bu, dari 3 kelompok tersebut itu hampir semuanya sama Bu, sama banyaknya Bu, mereka. Seimbang rasanya. Oh iya baik ya. Ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak ya di sini ya. Kiranya nih pilihan apa yang Ibu Jaitun miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu terwujud nih? Artinya rencana aksi Ibu apa? Jadi gini Bu, saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan tentunya ya Bu, yang sesuai dengan minat mereka. Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audiovisual, kemudian KPD, seperti kelompok gaya belajar visual saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara Bu. Dan untuk kelompok yang kinestetik tadi nih Bu, saya akan membuat lembar kerja agar mereka tersebut dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Iya. Terus komitmen apa yang akan Ibu Jaitun lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi ini dilakukan dengan maksimal? Saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan dan mengajak rekan sejawat saya Bu. Nah, untuk memantau saya saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, kayak gitu Bu. Saya juga akan melakukan refleksi terhadap murid saya, bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan. Sehingga nantinya saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat saya maupun juga dengan murid saya tersebut. Baik, luar biasa ya Bu Jaitun ya. Dengan evaluasi dan refleksi itu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, langkah awal apa nih yang akan direncanakan Ibu Jaitun untuk persiapannya? Jadi Bu, langkah awal untuk persiapan saya yaitu saya akan terlebih dahulu membuat media pembelajaran. Kemudian saya akan merencanakan pembelajaran dulu. Yang pertama tadi Bu, mohon maaf. Kemudian juga menentukan media pembelajaran seperti audiovisual tadi dan meminta murid untuk membuat alat dan bahan karena nantinya ada praktek oleh murid tersebut. Banyak apa nih akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut? Insya Allah minggu depan Bu. Nah, saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat serta dengan kepala sekolah saya. Luar biasa sekali ya Ibu Jaitun ya, telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta mengukuhkan gaya belajar murid Ibu Jaitun serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Terus bagaimana nih perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang didapatkan Ibu dari percakapan hari ini? Jadi alhamdulillah Bu ya, saya merasa terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Jadi kesimpulannya saya
saya dapat menggambarkannya dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audio visual dan juga praktek agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses tadi. Dan saya juga akan melibatkan rekan sejawat saya, dan sekarang saya lebih bersemangat dan saya ingin segera mencobanya, Bu, di kelas saya. Jadi saya terima kasih banyak kepada Ibu Agni dengan adanya obrolan kita kali ini, Bu. Rasa galau saya sudah santuy dan saya sudah merasa terobati. Ya, terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Bu, alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Ibu. Tetap semangat dan insya Allah kita pasti bisa Ibu Jaytun. Ya, terima kasih Ibu, nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Bu, saya akan menantikan obrolan selanjutnya ya. Oke. Mohon maaf, pamit ya Bu ya. Iya. Silakan mengerjakan kegiatan selanjutnya. Setelah itu diangkat sebagai coach yang saya amati tadi itu sudah dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang bahwa telah kita tadi, nah ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching, kemudian apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan. Iya, berdasarkan catatan saya sudah sesuai indikator yang saya harapkan. Wajib sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Si coach ini juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Tadi saya itu mengamati Ibu Agni dan saya mau izin untuk menyampaikan. Ya. Ibu Agni telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide atau ide-ide dari coaching tergali atau tereksplor dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan solusi oleh coaching sendiri, waktu aksi nyatanya kapan, kemudian siapa yang akan membantu, apa saja yang dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan oleh coaching. Luar biasa sekali menurut saya itu sudah memiliki kompetensi atau kemampuan yang lebih dari indikator yang ditetapkan. Iya. Dari ketiga kompetensi seorang coach kedepannya akan mengembangkan kompetensi apa? Ya sama Bu, sama Pak Mafi. Sama Pak Mafi, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi coach dapat meningkatkan dan berkembang. Nah, setelah yang disampaikan tadi, bagaimana perasaan Ibu Agni setelah adanya supervisi ini? Oh ya, dengan adanya supervisi ini, hati saya merasa tenang dan bahagia gitu. Karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya, itu saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi, Pak Mati. Baik, luar biasa Rabbil Alamin. Saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan oleh Ibu Agni. Terima kasih Ibu Agni sudah berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi lagi dan lebih berkembang lagi tentunya ya. Terima kasih. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi dalam topik selanjutnya. Iya, terima kasih Pak Mafi. Kita harus tetap semangat. Sama-sama. Oke. Nah.